Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, seperti firman Tuhan berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, Engkau telah membentuk, menciptakan kami Tuhan. Tentu punya tujuan supaya kehidupan setiap kami diberkati Tuhan, berhasil ya Tuhan. Disebabnya Tuhan, apa yang Kau buat dalam hidup kami sungguh amat baik, dan biarlah kami belajar meresponi untuk segala sesuatu yang Tuhan buat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun ada banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik kami masih lakukan, namun biarlah dalam kesempatan dari setiap pagi kami dengar firman Tuhan, kami semakin diubahkan, dipulihkan. Demi nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman. Haleluya, amin. Oke, shalom semua. Baik, mari kita membuka yang saya sampaikan atau kirim dari pagi layarnya itu. Oke, sama-sama nanti kita buka Yeremia 17-nya ya. Oke, 1, 2, 3. Doa adalah kunci keberhasilan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa dengan tekun dan menaruh harapannya pada Allah. Kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-7. Kita baca bersama-sama, buka kita punya cepat. Yeremia pasal 17 ayat 5 dulu, baru lompat ayat 7. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau hidupmu ini berhasil dan diberkati Tuhan, cuma satu syaratnya, andalkan Tuhan. Bagaimana hidupmu mau diberkati Tuhan, usaha orang tuamu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan kalau kau malas berdoa, kalau kau malas baca firman, ya bagaimana mungkin? Tidak mungkin, mustahil. Kalau kamu tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, itu namanya kau tidak andalkan Tuhan, kau andalkan kekuatanmu sendiri. Jadi jangan heran kalau keluargamu, usaha orang tuamu nggak berhasil, hidupmu tidak berhasil. Mengapa? Kau sombong. Ternyata orang sombong itu orang yang tidak mau berdoa. Orang sombong itu orang yang malas baca firman. Bukan pamer harta, bukan pamer kecantikan, kepandaian, bukan. Orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mau andalkan Tuhan. Dikatakan apa tadi? Terkutuk ya. Ini bukan kata Bapak, kata firman. Jadi kalau kau andalkan kekuatanmu, kau terkutuk. Nah, orang yang terkutuk bagaimana masa depannya diberkati Tuhan? Gak mungkin. Jadi mari belajar andalkan Tuhan dalam hidup. Bangun tidur kau berdoa, terima kasih Tuhan. Itu namanya kau mengandalkan Tuhan. Sebelum rakyat Tuhan berkati di bumi saya, mau makan kau berkati, jangan-jangan kau makan juga lupa. Ya, langsung sikat aja. Dalam segala sesuatu, mari kita belajar andalkan Tuhan. Mau ujian, mau apapun, belajar Tuhan tolong saya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan itu kayak gitu. Dikiki berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati papa mama saya. Jangan-jangan kamu gak pernah berkati orang tua ini, ya gak pernah berdoakan orang tua, ya makanya hidup rezeki orang tuamu sangat. Kenapa? Ya kamu gak pernah doain. Ya Joshua, ya ayo kita doain orang tuamu supaya orang tuamu diberkati. Kalau orang tuamu diberkati kan bisa lancar uang sekolahnya, lancar transportnya, lancar semuanya, ya. Oleh karena itu jangan sombong di hadapan Tuhan, ya. Orang yang sombong itu kebencian di hadapan Tuhan. Amsal ayat 13.
Aku benci kepada orang kesombongan, ya, dengan mulut yang tipu muslihat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ya, saya sedih aja tadi pagi cuma yang respon cuma 3 orang aja. Dari tadi malam saya WA, tadi pagi saya WA lagi. Apakah grup ini dibubarin kalau nggak penting gitu loh. Dan cuma siapa, yes, gitu doang aja terus susahnya sih. Ketimbang kamu baca status, nulis status bisa panjang berapa kalimat, ya baca dan nonton bisa 10 menit, cuma katakan yes pak, siap, begitu doang, apa susahnya? Jangan alasan nggak ada kuota, jangan alasan nggak ada hotspot atau segala macam. Cuma segitu aja, kau gak respon berarti kau belum menghargai apa yang saya jelaskan. Yang saya sampaikan dongeng bukan tadi, bukan data, itu firman yang saya sampaikan. Supaya apa? Bangun tidur kau belajar berdoa. Sebelum aja pagi jam 4, saya jam 3 udah bangun. Saya biasakan diri saya berlutut menyembah Tuhan. Ya, disiplin itu penting. Supaya apa? Saya belajar. Kalau Tuhan gak saya andalkan apa yang saya harapkan dalam hidup ini, saya gak bisa. Ya, kebutuhan hidup banyak, tantangan banyak, cobaan banyak. Kalau kita tak berdoa, sombong. Nanti setan korek-korek, setan mempengaruhi kita. Setan ini nggak menjerangkan sekarang. Setan tuh bisa di kanan kiri itu jadi setan. Nggak usah doa, nggak usah office, nggak usah sekolah, nggak usah gereja, cabut aja. Nah itu setan masuk ke orang-orang itu gitu ya. Jadi harus dipahami ya nak. Andalkan Tuhan supaya kau diberkati Tuhan. Amin. Mau diberkati Tuhan, apa syaratnya? Januari, kenapa kau ngomongnya? Mau diberkati Tuhan kau? Apa syaratnya? Andalkan Tuhan supaya ini diberkati Tuhan. Hari ini kita berdoa. Bapak Ibu kasih yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah beribadah pagi ini dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Ketika kami memberi kita dengan urusan Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih sertai dan lindungi mereka, berikan kepandaian akal budi. Terima kasih, mari kita belajar mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, jangan namamu dimuliakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan makan kepada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Kami penuh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang Tuhan memberkati melindungi engkau dan memberkati engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.